Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiani Novitasari. Saya dari Prodi PAI semester 4 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat tugas video media pembelajaran. Baik, halo anak-anak semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Quran dan Hadis, yang mana dengan judul mengenal sejarah dan keutamaan Al-Quran serta Hadis dalam Islam. Nah, langsung saja, apa itu pengertian Al-Quran dan Hadis? Nah, Al-Quran itu adalah Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama ajaran Islam. Nah, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan melengkapi ajaran Al-Quran. Nah, memahami sejarah dan keutamaannya itu keduanya penting untuk memperkuat keimanan dan pengalaman ajaran Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana sih sejarah turunnya Al-Quran atau awal wahyu gitu, turunnya Al-Quran itu seperti apa? Nah, turunnya Al-Quran dimulai pada tahun 610 Masehi. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu berusia 40 tahun. Saat itu beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut mengandung 5 ayat dari surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai 5 yang menandai dimulainya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, selama 23 tahun berikutnya wahyu-wahyu Al-Quran itu terus diturunkan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kebutuhan umat saat itu. Nah, hingga akhirnya lengkap menjadi kitab suci umat Islam. Nah, proses turunnya wahyu ini dikenal dengan istilah tanzil, yang berarti penurunan secara berangsur-angsur gitu. Al-Quran itu tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam, tetapi juga sebagai sumber hukum, moral, dan etika. Jadi setiap ayatnya itu mengandung hikmah dan pelajaran yang dalam memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, gitu. Nah, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak. Terus pentingnya Al-Quran itu apa sih gitu? Pentingnya Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari umat Islam tercermin dari usaha untuk mempelajari, menghafal, dan mengamalkannya. Hingga kini tradisi menghafal Al-Quran atau dikenal dengan istilah hafid sangat dihargai. Gitu. Selanjutnya ada beberapa fase di mana proses turunnya Al-Quran. Apa saja sih proses turunnya Al-Quran itu seperti apa? Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan secara bertahap selama sekitar 23 tahun. Jadi enggak langsung gitu Al-Quran itu diturunkannya. Jadi secara bertahap. Nah, turunnya wahyu itu disesuaikan dengan situasi sosial, moral, dan keagamaan umat pada masa itu. Nah, dibagi menjadi dua periode utama. Nah, turunnya Al-Quran itu dibagi menjadi dua periode utama. Nah, yang pertama ada periode Mekah, yaitu 86 surat, itu selama 12 tahun 5 bulan. Nah, selama 12 tahun 5 bulan itu fokus pada ajaran tauhid dan akidah. Nah, sedangkan periode Madinah terdiri dari 28 surat selama 9 tahun 9 bulan. Nah, yang 9 tahun 9 bulan ini fokus berisi hukum sosial, syariat, dan muamalah. Nah, dan ayat terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 516. Nah, dan selanjutnya adalah pengertian hadis dan sejarah pengumpulan hadis. Nah, ada pengertian hadis dan ada juga sejarah pengumpulan hadisnya. Nah, yang pertama ada pengertian hadis. Apa sih yang dimaksud dengan hadis itu? Yaitu hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW
Nah, hadis ini juga berfungsi sebagai penjelas, pelengkap Al-Quran, dan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Nah, hadis ini juga menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang dimana pengertian hadis juga sudah dijelaskan di bab yang awal gitu. Nah, terus ada sejarah pengumpulan hadis. Nah, seperti apa sejarah pengumpulan hadis itu? Yaitu pada masa Nabi, nah hadis ini disampaikan secara lisan gitu. Dan sebagiannya ditulis oleh para sahabat gitu. Nah, penting untuk menjaga keaslian ajaran para ulama. Hadis mengembangkan ilmu sanad atau rantai periwayatan, dan matan bisa dikatakan isi hadis untuk verifikasi. Nah, kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim gitu kan, disusun pada abad ke-3 Hijriah. Proses ini memastikan bahwa hadis yang dijadikan pedoman benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir hanya segitu gitu mungkin ya. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran itu adalah petunjuk hidup yang sempurna dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis itu juga membantu menjelaskan dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam berbagai aspek kehidupan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Nah, terus membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran dan hadis membawa keberkahan dan petunjuk dalam hidup. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi tentang mengenal sejarah dan keutamaan Al-Quran. Dan bila ada perkataan yang memang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.